Selalu kami belajar untuk bersyukur kepadamu di dalam segala hal, karena setiap rancangan Tuhan itu yang terbaik untuk kami. Dan kami boleh belajar untuk masuk di dalam hadirat-Mu, masuk dalam rencana-Mu, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan akan berkarya di bumi ini. Keselamatan daripada-Mu Tuhan dinyatakan, dan kami yang telah layak karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh menjadi partner-Mu di dalam karya keselamatan di dunia ini. Ajar kami dalam kebenaran firman-Mu, teguhkan kami, tegur kami, untuk kami senantiasa benar di hadapan-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Walaupun ya LCD tidak nyala, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita, hati kita tetap menyala ya. Kita ini tidak bergantung pada alat. Alat itu adalah pendukung ya. Sarana itu pendukung. Sarana prasarana itu hanya pendukung. Tetapi yang utama adalah bagaimana kerinduan kita, hati kita untuk benar-benar rindu untuk belajar dan dipenuhi oleh firman Tuhan, dan belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu ingatlah kasih yang semula ya. Ingatlah kasih yang semula. Kalau kita berbicara kasih yang semula, orang Kristen, kalau kita berbicara pada gereja mula-mula dan pada masa persebaran gereja-gereja di pada waktu zaman rasul-rasul, kasih Tuhan itu begitu besar dinyatakan, sehingga apa? Gereja Tuhan itu bermunculan di mana-mana, dan orang-orang Kristen pada waktu itu, walaupun di dalam situasi kondisi tekanan, dalam situasi kondisi aniaya, penderitaan silih berganti, tetapi tidak membuat mereka itu lemah iman. Tetapi ketika pada waktu-waktu tertentu, ketika dia sudah menjadi kuat, nah iblis itu bekerja luar biasa sehingga mereka merasa masuk di dalam zona kenyamanan dan lupa akan jati dirinya, sehingga semakin lama maka Tuhan akan menghukum. Kalau kita membaca Wahyu, suratan Wahyu, ya kan, kita membaca dalam suratan Wahyu, kita buka yang punya Alkitab ya, Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan dari tempatmu jika engkau tidak bertobat, dan aku akan mengambil kaki diamu. Kalau kita melihat tentang kitab Wahyu atau suratan Wahyu, itu satu penglihatan daripada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Nah, kalau kita melihat siapakah Rasul Yohanes itu, Rasul Yohanes di dalam tulisan baik itu di dalam Injil Yohanes, kemudian 1, 2, 3 Yohanes, senantiasa berbicara dengan istilah yang lebih dominan adalah kasih. Maka Rasul Yohanes bisa disebutkan dengan Rasul Kasih, karena tulisannya semua berbicara tentang kasih. Di dalam Injil Yohanes dia berbicara tentang kasih Tuhan lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, putra tunggalnya, dianugerahkan kepada kita Allah yang menjadi manusia. Kemudian lewat persoalan dalam 1, 2, 3 Yohanes itu bagaimana hubungan kasih harus dipelihara. Dan di dalam Wahyu, Yohanes ingin menekankan ketika dia diasingkan di Pulau Patmos, dia mendapat satu penglihatan, saudara. Nah, kalau kita berbicara kitab Wahyu itu orang selalu berpikir kebanyakan adalah Wahyu itu berbicara yang akan datang, revelation, ya, revelation. Jadi berbicara nubuatan futuristik yang ke depan.
Padahal kalau kita berbicara kitab Wahyu, Wahyu itu bukan hanya berbicara futuristik atau yang masa depan, tetapi peristiwa yang di dalam kitab Wahyu ini sudah terjadi pada masa lalu yang sudah tergenapi. Ada yang sudah tergenapi dan ada yang belum tergenapi. Kapan tergenapinya? Nanti akhir dunia ini. Nah, saudara, ayat yang kita baca ini merupakan suatu penglihatan peringatan daripada Rasul Yohanes kepada jemaat, kepada kita semua, tentang adanya satu gereja yang sudah meninggalkan kasih yang semula, yaitu jemaat di Efesus. Nah, kita tahu bahwa jemaat di Efesus itu, kalau kita membaca suratan Efesus itu bukan jemaat yang anak-anak. Jemaat Efesus merupakan jemaat yang dewasa. Bagaimana? Kenapa saya sebut dia menjadi jemaat yang dewasa? Karena mereka mengerti apa arti mengasihi. Kasih kepada Tuhan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Mereka memahami tentang kesatuan gereja. Bagaimana gereja adalah di mana Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan semua adalah bagian-bagian daripada tubuh Kristus. Sehingga banyak anggota tetapi satu tubuh, dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Maka kalau kita membaca suratan Efesus, maka tema utamanya adalah tentang keesaan gereja, atau Yesus sebagai kepala gereja itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat tentang jemaat di Efesus, mereka dipuji-puji oleh Rasul Yohanes, oleh Paulus, karena apa? Mereka itu mengerti untuk di dalam memberi. Banyak penginjil-penginjil, misionaris pada waktu itu, salah satunya adalah mendukung penginjilan Rasul Paulus, itu Epaphroditus. Dia dan jemaat Efesus itu mengirim bantuan-bantuan untuk kebutuhan daripada misionaris, salah satunya adalah Rasul Paulus. Kehidupannya dicukupi semuanya. Mereka mengerti tentang arti memberi, berkorban, mereka tahu semuanya. Di dalam hubungan dengan Tuhan bagus, dan hubungan dengan sesama juga bagus. Itulah jemaat di Efesus. Tetapi kalau kita melihat di dalam pelayanan mereka, juga mereka luar biasa, karena mereka mengerti tentang karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga mereka di dalam melayani itu bukan hanya berdasarkan kekuatan sendiri, tetapi mereka penuh dengan karunia. Sehingga gereja di Efesus menjadi gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh. Mereka melayani, para jemaat melayani dengan karunia-karunia yang begitu besar, luar biasa. Dan semuanya mengarah kepada keesaan gereja. Hanya Yesuslah sebagai kepala gereja yang ditinggikan. Dan juga mereka menjadi jemaat yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan waktu, ketika Rasul Paulus sudah tiada dan Bapak sudah mulai tiada, tinggal Rasul Yohanes. Ketika dia ada di Pulau Patmos, dia melihat penglihatan bagaimana jemaat-jemaat itu menjadi suatu penglihatan. Dalam perjalanan waktu ternyata jemaat di Efesus menjadi jemaat yang hilang. Karena apa? Mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih kepada Tuhan sudah mulai hilang, dan kasih kepada sesama juga sudah mulai hilang. Kasih kepada Tuhan, bagaimana dia mengerti pelayanan, mengerti melayani dengan karunia-karunia, mengerti tentang persatuan dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Mereka mengerti untuk berkorban, mengasihi sesama satu dengan yang lain, bahwa mereka adalah saudara di dalam iman dan saudara di dalam kasih Tuhan. Mereka benar-benar mengerti. Tetapi lambat tapi pasti, karena mereka sudah banyak dipuji-puji oleh jemaat-jemaat yang lain, dan Rasul Paulus memuji kehidupan rohani mereka masuk di dalam zona nyaman, kenyamanan, sehingga mereka semua lupa akan jati dirinya dan mulailah meninggalkan Tuhan dan meninggalkan kasih kepada sesama. Hidup mereka individualis, hidup mereka menjadi orang-orang yang egois, sehingga mereka tidak peduli dengan yang lainnya, mereka tidak peduli dengan sesamanya, mereka tidak peduli dengan pelayanan untuk mendukung pelayanan misionaris yang lain. Maka Rasul Yohanes menegur kepada mereka untuk menjadi peringatan kepada gereja-gereja yang lain dalam penglihatan ini, untuk belajar dari kisah jemaat di Efesus. Karena jemaat Efesus, maka di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 yang kita baca, dikatakan jemaat ini dicela karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula, yakni kasih mereka kepada Tuhan dan terhadap sesamanya.
Mereka telah meninggalkan. Ini kenyataan. Sehingga apa? Jemaat di Efesus yang dulu dipuji-puji hilang. Jemaat ini karena apa? Banyak ditinggalkan dan tidak menjadi berkat lagi untuk sesamanya. Dan gereja itu akhirnya bukan menjadi terang lagi. Maka kalau kita membaca ayat yang kelima, nah kalau mereka tidak bertobat, kaki Dian akan diambil. Di dalam Efesus, kalau kita bisa melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Efesus pasal 1 ayat 22. Saudara. Jadi jemaat Efesus menjadi jemaat yang luar biasa ketika mereka bertumbuh, mereka mengerti tentang hubungan dengan Tuhan, pentingnya luar biasa, dan bagaimana hubungan dengan sesama begitu luar biasa. Jadi jemaat yang kuat, jemaat yang menjadi sokok guru, sehingga menjadi, kalau kita membaca kitab Wahyu ada sebenarnya 7 kaki Dian, penglihatan 7 kaki Dian. 7 kaki Dian itu berbicara 7 jemaat, yaitu jemaat apa saja kalau kita melihat ada jemaat Laodikia, Smyrna, Kappadokia, Efesus, Philadelphia, dan sebagainya. Ada 7 jemaat dalam penglihatan itu, sehingga salah satu semua gereja memiliki ciri khasnya masing-masing, dan Efesus adalah jemaat yang sudah meninggalkan kasih mula-mula karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan meninggalkan kasih kepada sesama. Dan ketika mereka meninggal tidak bertobat, kaki Dian, gereja itu dihancurkan. Saudara, ini jadi suatu peringatan kepada kita sebagai orang-orang percaya, dan kita ini perlu mengkoreksi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah mulai suam-suam? Ataukah kita mulai kecewa dengan Tuhan? Apakah kita mulai khawatir hubungan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita sudah mulai, mungkin karena kita sering pelayanan, kita sudah tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan pengalaman-pengalaman kita? Ataukah kita di dalam kita hubungan dengan Tuhan, kita senantiasa berkata, aku gak perlu Tuhan lagi karena aku sudah punya semuanya. Aku sudah punya talenta. Mungkin saudara-saudara semua melayani di gereja sebagai WL, singer, main musik, ataupun kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau bidang-bidang yang lain. Kita mungkin segala sesuatu kita tidak mulai hubungan dengan Tuhan, tetapi kita mulai dari apa yang aku punya. Kalau ketika kita sudah mulai meninggalkan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, dan kita mengajukan suatu fellowship dengan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sudah boleh kita tinggalkan, maka hati-hati, kita sudah masuk di dalam perangkap untuk apa? Jatuh di dalam peninggalan kita dengan Tuhan. Sudah mulai meninggalkan kasih kepada Tuhan. Karena apa? Kerinduan kita sesungguhnya adalah ketika kita dekat dengan Allah saja aku tenang. Seperti Daud mengatakan, ada kedekatan, dan ketika kita dekat menyatu dengan Tuhan, ada aliran kehidupan yang mengalir dalam diri kita. Tetapi ketika kita merasakan hidup ini kosong, hidup ini tidak ada, sepertinya hambar, hidup ini sepertinya kita mengiring Tuhan, kok hidup saya biasa-biasa saja, mengalami tidak ada pertumbuhan atau apapun. Ingatlah, kita sudah mulai jauh dengan Tuhan. Atau mungkin ketika kita datang beribadah pada hari Minggu, hari Sabtu, dan hari yang lain kita datang ke gereja, berapa lama kita menjadi orang Kristen dan kita beribadah, pulang ibadah, apakah ada perubahan dalam diri kita? Baik itu perubahan di dalam kita, karakter kita, atau perubahan ada antusias kita di dalam melayani Tuhan, atau bagaimana? Ketika kita melayani Tuhan, kita hanya sekedar hanya tampil, kita tidak memiliki kerinduan, passion, semangat, maka perlu hati-hati, kita sudah meninggalkan kasih yang semula. Saudara, kalau kita merasakan datang ke gereja terpaksa, kita merasakan datang ke gereja ibadah, kemudian kita biasa-biasa tidak ada perubahan hari demi hari, sepertinya biasa kita marah, sakit hati, benci. Ketika kita datang ke gereja, kita tidak ada perubahan, hati-hati, hubungan kita dengan Tuhan sudah bermasalah. Jadi kalau kita datang melakukan ibadah yang sejati, persembahkan tubuh kita, ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini. Itu harus ada pembaharuan di dalam cara kita beribadah, cara kita hidup. Harus ada perubahan. Tetapi kalau nggak ada perubahan, kita sudah meninggalkan.
Lalu bagaimana ketika kita hubungan dengan Tuhan, mungkin akan baik, itu bisa dilihat dari hubungan kita dengan sesama. Jika kita masih menyimpan kemarahan, kebencian dengan orang, maka berarti kita sudah meninggalkan kasih Tuhan. Kita masih menyimpan satu kepahitan dengan orang, dan kita tidak memiliki pemberesan dengan orang tersebut. Kita tidak memiliki satu hati yang mengasihi. Ketika melihat orang itu masih ada kebencian, walaupun kita katakan aku sudah mengampuni, aku sudah ini, tetapi ketika aku melihat orang itu berjumpa, muncul perasaan marah, kita belum beres dengan Tuhan. Maka harus kita bereskan. Kalau kita mungkin dalam rumah tangga dengan suami atau istri itu ada suatu, mungkin ada perbedaan pendapat, dan sampai di bawah berhari-hari tidak ada pemberesan, hubungan kita dengan Tuhan bermasalah. Harus, karena apa? Tuhan itu cinta damai. Tuhan itu memberikan kedamaian untuk kita. Yesus tidak pernah melawan kekerasan dengan kekerasan. Yesus selalu mengajarkan kepada kita, kalau engkau ditampar pipi kiri, berilah yang kanan. Kalau engkau memberi, jangan pamer yang tangan. Kalau kita memberi tangan kanan dan kiri kita sembunyikan, tidak boleh untuk kita pamer. Ketika kita pamer, maka kita pada dasarnya sudah mulai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sudah mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Walaupun kita mungkin bersaksi, mulut kita berbicara baik, tapi Tuhan lihat hati kita. Dan hati yang lahir daripada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, itu akan memperbaharui cara berpikir kita, memperbaharui cara bicara kita, dan memperbaharui cara tindakan kita. Oleh karena itulah hubungan dengan Tuhan itu penting, karena ini adalah benih satu yang tinggal di hati kita untuk menggerakkan semuanya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka hubungan kita dengan sesama pasti beres. Tetapi ketika kita hubungan kita dengan sesama tidak beres, pasti hubungan kita dengan Tuhan tidak beres. Saudara, oleh itu jemaat di Efesus, dia mengalami pertama bagus, tetapi ketika masuk di dalam dia terbiasa belajar melayani, dia lupa hubungan relasi dengan Tuhan, sehingga berdampak di dalam hubungan dia dengan sesama. Ada kemarahan, ada kebencian, ada kepahitan, dan sebagainya. Itu perlu menjadi introspeksi diri kita, supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang sudah meninggalkan kasih. Karena ketika kita sudah meninggalkan kasih, di mana kedagingan kita, dosa-dosa sudah mulai mengintai kita, dan kita masuk di dalam dosa itu, terperangkap di dalam dosa, kehidupan dosa, bertobatlah. Bagaimana untuk kita mengetahui? Koreksi diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan, siapakah aku di hadapan Tuhan? Kemudian apa sih kehendak Tuhan atas hidup kita? Kalau kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan dan tidak tahu jawabannya apa kehendak Tuhan atas hidup kita, kita akan berjalan hanya sekedar berjalan, tidak tahu tujuannya. Tetapi kita harus tahu tujuan hidupku apa, yaitu dimulai dari apa? Apa maunya Tuhan untukku, dan aku harus jalankan apa. Karena kita ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Kita gak bisa apa-apa, hidupku hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa tahu kehendak Tuhan, relasi dengan Tuhan itu harus bagus. Yaitu kita tahu apa Tuhan mau untuk aku, apa kehendak Tuhan untuk aku. Maka kita akan mendapatkan aku harus kerjakan apa untuk sesama. Di dalam berkorban, aku memberi persembahan, apa yang aku memberikannya, persepuluhan mungkin, persembahan-persembahan yang lain. Apa tujuan? Mungkin ketika kita memberi motivasi kita, kalau aku memberi persembahan atau per bulan, maka aku akan diberkati berlipat-lipat kali. Saudara sedang investasi saham, saudara. Saudara sedang sadar tidak sadar sedang investasi saham. Karena apa? Aku ingin balik modal, saudara. Tuhan tidak perlu diberi, tapi Tuhan hanya melihat kesetiaan kita. Jadi ketika kita memberi persembahan, persepuluhan atau korban-korban, bukan melihat supaya kita belajar untuk kita dapat korban diberkati kembalikan berlipat-lipat, tetapi untuk apa? Bukti bahwa aku ini taat setia melakukan perintah Tuhan. Nah, ketika kita melakukan taat perintah Tuhan, nah yang tahu hanya diri kita dengan Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu.
Ketika saudara berdoa, bermimpi dengan berpuasa, ayo masuk ke kamar aja. Masuk kamar, berpuasalah. Jangan menunjukkan kesengsaraan, kesusahannya. Ahli Taurat ditegur oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika mereka berpuasa di pinggir-pinggir jalan, berceritakan, menunjukkan dengan rambut yang awut-awutan, dengan wajah yang penuh susah, penderitaan dan sebagainya, mereka bilang itu Tuhan akan tegur. Saudara, maka kalau engkau berpuasa masuk kamar, tutup itu supaya orang lain tidak melihat kesusahan ketika berpuasa. Maka saya punya prinsip ketika kita berpuasa, bukan masalah makanan dan minuman, tetapi engkau memberikan waktu berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan secara pribadi. Bukan karena engkau tidak tahan makan, tetapi bagaimana kamu menawan hawa nafsumu, yaitu apa? Di dalam hawa nafsu kamu, apa ya? Hawa nafsu kita ketika kita berkumpul dengan dunia ini bagaimana? Kalau engkau punya masalah di dalam amarah, tahan. Karena apa? Ketika engkau berpuasa, kamu harus belajar menekan amarahmu supaya tidak marah-marah. Kalau engkau sedang belajar untuk kita sabar, maka kita perlu belajar sabar ya sama Sinta ya, gitu kan. Kalau kita belajar ingin menjadi orang yang penuh kasih, maka kita akan diberhadapkan dengan orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kita ingin belajar seperti apa, itu gak usah bingung saudara. Karena apa? Tuhan akan memberikan pelajaran-pelajaran dalam hidup kita, yaitu orang-orang sekitar kita. Jadi jangan kita berpikir, aku yang belajar ini, sekitar kita itu banyak yang belajar. Di dalam gereja, kita tidak banyak belajar. Kita bisa melihat Isyana, kita bisa belajar Cili, kita bisa melihat Cili, Lia, kita bisa melihat Ferry. Biasanya manis-manis, iki pas waktu hari ini jengkel no kabe. Ya itu buat belajar ya kan. Karena apa? Tuhan sedang membentuk kita lewat sesama kita. Jadi jangan kita lalu pembentukan itu selalu di luar, enggak, di dalam pun itu pembentukan. Satu dengan yang lain saling membentuk. Nah, antar saudara mungkin bisa masalah makanan, bagaimana kita, apakah kita ketika makan rebutan atau bagaimana sehingga nanti ada yang sakit lorati. Ya. Nah, biarkan. Mungkin kalau kita ada orang rebutan makan banyak-banyak, oh mungkin dari rumah belum ada makan, biar makan yang banyak. Gitu. Jadi kita ngalah saudara, namanya kita belajar. Jadi kita harus belajar hal-hal seperti itu di lingkungan kita, sesama kita. Saudara, hubungan dengan Tuhan baik atau tidak bisa dilihat dari hubungan kita dengan sesama. Karena itu tidak bisa dipisah. Seperti salib ini kan dua garis, horizontal dan vertikal. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan sesama. Jika kita hubungan dengan sesama bagus, pasti dengan Tuhan bagus. Tapi hubungan dengan Tuhan tidak bagus, pasti dengan sesama nggak bagus. Itu adalah suatu hal prinsip, saudara. Nah, oleh karena itulah jangan sampai saudara kehilangan damai sejahtera dalam hidupmu. Karena Roh Kudus sudah dianugerahkan dalam hidup kita. Roh Kudus itu menjadi modal yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal dalam diri saudara. Sehingga inilah yang harus dikembangkan dalam hidup kita. Dalam segala hal Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, tidak bisa disamakan dengan apa? Daging juga bekerja. Semakin daging bekerja, Roh Kudus akan semakin mengecil. Semakin kita memperbesar Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kedagingan kita ini. Seperti orang apa? Kalau kita melihat selanjutnya menggambarkan tentang orang mengendarai mobil. Sudah bisa. Wah, pintar ini sini lagi. Dari tadi nggak bisa ya. Nah, oleh karena itulah kasih atau terang dan benci atau gelap tidak bisa bersatu. Jadi tidak bisa kita dua-duanya berjalan. Aku benci tetapi kita mengasihi. Ya, nggak bisa. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan mengasihi sesama. Nggak ada benci. Kalau kita benci bukan orangnya. Selalu saya katakan kepada saudara semua, kalau saudara tidak suka atau bahkan membenci, bencilah perbuatannya, sifatnya, sikapnya, tetapi orangnya jangan. Karena orangnya itu adalah ciptaan Tuhan.
Jiwa itu yang harus kita menangkan, yang harus kalau dia hidupnya ngikuti kelakuannya, kenapa dia punya sikap demikian, perbuatan demikian? Karena orangnya terpengaruh, jiwanya dipengaruhi oleh setan, sehingga hidup dalam kedagingan dan dosa. Maka kita yang punya kasih dari Tuhan, kita bagikan kepada mereka. Dengan apa? Jangan kita jauhi orang ini, kita dekati, kita rangkul, supaya dia merasakan kasih Tuhan seperti yang telah kita terima dari Tuhan. Kalau kita jauhi orang itu, maka yang terjadi adalah semakin dalam dia pergi, jiwa terhilang. Itulah fungsi kita untuk menjadi orang percaya, adalah supaya kita tidak membawa orang yang terhilang, tetapi kita mencari yang terhilang. Tuhan Yesus kata, domba satu hilang aja dicari kok. Nah, yang di sekitar kita, ayo kita cari. Jangan yang sudah ada kita suruh pergi. Ya, itu kan. Kita rangkul. Karena natur kita adalah natur kasih. Kita punya kasih Tuhan, kasih kepada Tuhan. Maka kita akan benci dan terang tidak akan pernah bersatu. Kita harus menjadi terang untuk mereka. Dan kaki dia harus kita nyalakan terus. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 dikatakan demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kalau saudara merasa aku ada terang, tapi di sekitar kita masih gelap, saudara nggak bisa. Belum dikatakan bisa menerangi mereka. Fungsi terang itu menerangi, saudara. Maka lampu itu kebanyakan dinyalakan malam hari. Karena apa? Perlu ada terang untuk mereka. Dulu kalau pramuka, saya dulu kan pramuka, dan sering kali kemah pramuka itu di daerah pedesaan, saudara. Di mana daerah saya itu daerah kota kecil, dan kita tuh kemah itu di lapangan di pojok desa. Kebanyakan pemakaman di desa itu adalah di pojok desa. Dan untuk mencapai ke sana nggak ada listrik. Dan zaman saya nggak ada listrik, mereka masuk selalu gelap ini. Nah, kita disuruh apa? Ketika kita masuk dalam sendiri-sendiri dikeluarkan. Jadi kita waktu pramuka ada namanya jerit malam gitu kan. Kita ini dari lapangan, dari pos lapangan itu disuruh jalan sendiri-sendiri, satu-satu sendiri, sana jalan lagi nih sendiri-sendiri. Nanti masuk kuburan juga sendirian di dalam. Nah, di jalan di tengah kuburan yang gelap nggak ada lampu, kita mau lihatnya apa? Tetapi selalu ada yang kalau dalam acara kegiatan ini, di makam yang terbaru, di tengah-tengah itu ada makam yang terbaru, itu kayak yang baru ini, itu dikasih ada satu lampu minyak, saudara, satu. Kemudian di atas pusaranya itu kasih nama-nama peserta. Jadi suruh cari nama di dalam pusara itu, malam hari gelap, ya kan. Ketika mau berangkat diceritain macam-macam, terjadi gini supaya orang takut. Nah, kita masuk dari jalan kaki sekitar 4-5 kilo itu jalan kaki sendirian tengah malam, sendiri-sendiri sampai masuk kuburan. Nah, bagaimana kita harus mengikuti? Memang dikasih tali, saudara, untuk supaya kita nggak tersesat. Nah, tetapi saya tahu kalau ngikuti tali, aku sepanjang jalan ditakut-takuti, ya kan? Karena panitianya sudah siap-siap kakak ini untuk nakut-nakut dengan cara apa? Jadi saya gini-gini cerdas, saudara, ya kan? Saya nggak lihat tali, tetapi saya fokusnya adalah apa? Lampu itu. Sehingga saya lewat jalan lain, jalan pintas, saya dapat tali, sahabat lampu itu. Nyari. Sehingga saya terbebas dari apa? Ditakut-takuti gentayangan apa gitu, lepas. Itu malam. Lampu tendanya kecil, tetapi ketika malam hari luar biasa terangnya. Saya pulang. Jadi ketika kita menjadi terang, jangan kita merasa minder. Aku tuh nggak nyala titik aku, mungkin senternya kecil. Aku hanya lampunya tembak, hanya lilin tok, nggak berguna. Enggak. Kalau saudara kita ada dalam terang itu, ada dalam kegelapan, berguna. Tetapi kalau terang ada di sini, kita nyalakan lampu di sini, di ruangan yang terang ini, nggak bermanfaat. Maka terang itu harus dibawa dalam kegelapan, baru nyala. Maka firman Tuhan kata, kamu adalah terang dunia, kita harus dari kegelapan. Kalau terang, kenapa gereja itu seringkali ribut, tengkar satu dengan yang lain? Karena mereka ingin jadi terang kabeh, sehingga rebutan posisi. Selalu ingin apa? Cari posisi, karena ini sudah terang, kamu duduk sini terang, ini kamu nyalakan lampu semua, nggak ada manfaatnya, sehingga apa? Kamu cari-cari yang lain posisi.
Akhirnya rebutan tempat. Enaknya di mana? Nggak berguna karena ini sudah terang. Kamu ngalah tapi nggak terang. Jadi kamu pindah mana pun ini, tinggal cari posisi. Akhirnya keributan demi keributan terjadi. Tetapi kalau fokus kita sentral kita adalah di dalam bagaimana menjadi terang untuk di dalam kegelapan, semua akan apa? Bermanfaat di dalam kegelapan. Tidak mencari apa? Geser sini, geser situ, ataupun kita mulai. Maka ini jadi dosa dari jemaat Efesus. Karena jemaat Efesus adalah yang dikenal didirikan oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang kuat, tahu tentang persatuan antar tubuh Kristus yang saling menopang dengan satu dengan yang lain di mana Yesus sebagai kepala itu mereka tahu. Tetapi ini lambat laun kesatuan di dalam tubuh Kristus hilang. Sehingga mereka yang bertobat sudah diperingatkan maka akan dicabut kaki dianya. Dan Rasul Yohanes mempunyai penglihatan harus bertobat cuma di Efesus. Tetapi Efesus jemaat Efesus tidak bertobat, maka hilang dari peta. Hanya ada di dalam sejarah saja. Pernah ada gereja besar di Efesus, tetapi tinggal puing-puing saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita pahami. Roh dengan daging tidak bisa bersatu. Terang dan gelap juga tidak bisa bersatu. Kasih dan benci tidak bisa bersatu. Yang bisa bersatu adalah laki-laki dan perempuan itu bisa bersatu, disatukan oleh kasih Tuhan, ya. Karena laki dan perempuan berbeda, tapi bisa disatukan di dalam satu kasih Tuhan dalam pernikahan yang kudus itu. Maka kayak ini ya. Nah kalau kita dekati dia ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu. Ini ada terbalik ini. Waktu buat itu PowerPoint itu ini agak masalah. Jadi ngantuk. Nah, kaki dia kalau tidak bertobat maka akan diambil Tuhan. Saudara, kaki dia itu 7 jemaat di Asia kecil. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ini ada jemaat 7 di Asia kecil. Efesus ada dalam Asia kecil dan itu akhirnya tinggal hanya dalam sejarah saja, sejarah gereja pernah ada. Kehadiran Tuhan atau Roh Kudus dan memakai terjemahan untuk menjadi saksi bagi terang. Ketika jemaat Efesus dipuji pada masa gereja mula-mula, dipuji oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Karena jemaat Efesus mengerti untuk menyokong pelayanan perkembangan kekabaran Injil di kota-kota yang lain. Jemaat di Efesus mengerti tentang kesatuan di dalam tubuh Kristus, di mana Tuhan adalah kepalanya. Mereka selalu melayani satu dengan yang lain. Tetapi itu hilang dan jemaat Tuhan akan hilang. Nah ini menjadi suatu pembelajaran untuk kita, saudara. Kita ditempatkan di gereja ini, di Kaliasin ini, di Hemoglifik ini. Kesatuan itu sangat penting. Bukan menonjolkan mana yang hebat ataupun tidak. Semua adalah hebat-hebat karena kita punya peran di bidang yang lain-lain. Tidak ada orang yang peran di bidang ini lebih karena apa? Semua mungkin pengkhotbah saya sebagai gembala itu yang lebih hebat tidak, atau pemain musik diakonnya yang lebih hebat, pengurus yang lain tidak. Semua saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena apa? Semua ini adalah melayani untuk menopang kepala Kristus. Di dalam perannya semua masing-masing. Gembala kalau dalam tubuh Kristus, kepala adalah Yesus Kristus. Nah, kita sebagai apa? Organ. Kita ini ada sebagai leher untuk menopang, untuk penghubung antara organ tubuh kita dengan kepala. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, semua saling melengkapi satu dengan lain. Tetapi kepalanya itu satu.
Sehingga kalau kita berbangga, aku sebagai kaki, kalau nggak ada kaki, nggak akan bisa jalan. Buktinya orang yang nggak punya kaki bisa kemana-mana, masih hidup. Orang katakan, aku sebagai mata, kalau aku nggak mau menuntun langkah, sebagai mata, aku nggak bisa menunjukkan jalan, kamu nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa apa. Buktinya banyak orang yang buta bisa melakukan aktivitas. Aku sebagai mulut, kalau aku tutup mulut, orang nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Buktinya bisa dengan apa? Nggak bisa ngomong, bahasa isyarat tangannya digantikan. Ada orang mengatakan kalau telinga nggak bisa lihat, buktinya dengan bahasa isyarat dia nggak bisa dengar orang ngomong, biasanya tulis dengan bisu kan satu gitu kan. Buktinya ketika bahasa isyarat dia bisa lihat. Jadi jangan bangga dengan diri kita kalau kita ini merasa aku lebih hebat dan segala macam. Gak punya kaki terputus, gak punya mata, gak punya tangan, masih bisa hidup saudara. Tapi kepalanya sudah tidak ada di tubuh, matilah kau, gitu kan? Akan mati saudara. Maka selama Tuhan itu sebagai kepala gereja, kita ini adalah bagian-bagian yang bekerja sama untuk kolaborasi bersama untuk apa? Perintah daripada kepala kita, Tuhan Yesus Kristus, di mana kepala itu akan menunjukkan jalan kemana dan ide itu akan muncul dengan pikirannya Tuhan untuk kita berjalan. Maka kita perlu belajar supaya tidak terlepas kaki dia itu diambil. Kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita tempat ini, dan itu harus kita pertahankan lewat apa? Kesatuan kita satu dengan yang lain. Hubungan kita dengan Tuhan harus beres, dan itu juga hubungan kita dengan sesama, dengan saudara-saudara kita juga beres. Tidak ada kita permusuhan, tidak ada kita kebencian, sakit hati, marah. Ketika kita mungkin itu alamiah manusiawi, tapi segera bereskan. Kalau kita belum membereskan itu, apa artinya kita berbicara dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi hubungan dengan sesama tidak beres? Apa artinya kita dalam berteologi tentang berbicara tentang Tuhan itu mengampuni, tapi kita tidak mengampuni orang? Doa Bapa kami itu dengan jelas saudara. Kalau engkau ingin diampuni Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Jadi ukurannya kita harus mulai di situ. Pemberesan. Jadi bukan kita berteologinya pandai, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Memang itu tidak mudah, tetapi kita akan belajar. Pemberesan itu harus kita belajar untuk membereskan itu. Sakit saudara kalau kita mau ini, tetapi kadang-kadang kita juga harus, ketika kita diperhadapkan demikian, karena Tuhan ingin menguji kita. Ujian proses hidup kita harus jalani. Sakit kalau anak-anak kita itu, kalau kita ngikuti daging kita itu sakit, tetapi harus ada. Dan itu yang menjadi hal ini selalu saya memberikan suatu penghibur dan bencilah musuhmu bukan orangnya, tapi perbuatannya yang kamu benci. Jika engkau marah, marahlah pada sikapnya, bukan orangnya. Karena orangnya itu adalah ciptaan Tuhan. Jika engkau marah dengan orangnya, jiwanya, maka engkau membenci atau marah dengan pencipta Tuhan. Kita sama-sama. Maka itu yang harus kita bereskan. Kalau engkau ingin diampuni Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Jadi ada damai. Tuhan menyerahkan nyawanya untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Demikian juga yang kita kalau sudah menerima kasih Tuhan, salurkan kasih itu untuk mendamaikan. Mungkin dia tidak tahu orang itu tentang kebenaran. Kita yang tahu kebenaran, bagikan kepada dia. Tapi kalau hidup kita tidak memberikan pengampunan, kita masih membenci orang-orang, marah-marah dengan orang. Memang kadang ada orang yang punya karakternya memang demikian. Dari suku-suku tertentu itu ada seperti itu. Ngomongnya kenceng, keras, ya kan. Tetapi ketika kita marah, kita di posisi kita, apakah orang Kristen boleh marah? Marah itu adalah alamiah manusia, ya boleh. Tetapi marah dalam bentuk apa? Bukan marah kepada orangnya, marah pada dosanya, benci. Yesus marah karena Yesus melihat apa? Pada orang-orang, pada tindakan perbuatan mereka, penukaran uang, menjual binatang,
di rumah ibadah dijadikan sarang penyamun itu marah dengan perbuatan mereka. Tapi orangnya Yesus tidak marah. Nah, kalau kita marah, ada perbuatannya yang ini, tegur langsung perbuatannya, orangnya rangkul, jangan dibenci. Sehingga apa? Tidak berbulan-bulan membenci, bertahun-tahun membenci. Karena kita adalah manusia yang baru. Saya selalu katakan, saya pernah seringkali saksikan, saya itu pernah membenci, marah dengan kaci sepupu itu 7 tahun. Tinggal satu rumah, satu atap, ya kan, rumah emak kan besar, 7 tahun udah ngajak ngomong. Saya gak ngomong. Tapi ketika saya percaya Tuhan, saya tentang Tuhan, menerima Tuhan Yesus, saya datangi dan saya minta maaf. Dan apa yang terjadi? Tadi saya ini orang Kristen, tapi Kristennya itu tidak pernah bertumbuh. Tapi ketika saya datang, saya minta maaf, saya rangkul, saya minta ini, kemudian dia menjadi orang Kristen yang mulai bertumbuh, saudara. Karena apa? Sekatnya ini, ikatannya ini sudah dilepaskan. Sadar ya dengan perubahan kita membawa dampak pada orang lain. Mereka sampai pada akhirnya dia dipanggil Tuhan. Dia selalu apa? Tanya ke saya terus. Dia walaupun ini sering kali tanya. Kalau saya main pulang, saya selalu apa? Kalau dulu tinggal di asrama, pulang itu nggak punya uang, tadi apa? Diongkosi, saudara. Mataji saya. Hubungan itu relatif. Jadi kita mulai ada pendamaian. Karena apa? Aku ingin membangun hubungan dengan Tuhan. Maka hubungan dengan sesama harus bagus. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, saudara, bagaimana keadaan saudara saat ini, saudara? Jika saudara suam-suam atau mulai kecewa, sakit hati, putus asa, mundur dengan Tuhan dan sesama, kita sudah meninggalkan kasih yang